lagi dengan aku Ana di video baruku. Seperti yang sudah aku janjikan di videoku sebelumnya, bahwa akan ada part 2 untuk sesi Q&A ku bersama sahabatku Lina. Bagi teman-teman yang belum menonton videoku yang part 1, link videonya aku taruh di description box. Dicek dulu, dilihat dulu, ditonton dulu teman-teman. Lalu kalian bisa menonton part 2 ini. Oke teman-teman, kita mulai aja sesi Q&A-nya. Yuk. Pertanyaan nomor 3. Apakah yang saat ini Oni kerjakan atau tekuni adalah sesuatu yang benar-benar Oni sukai? Tentu saja iya. Apapun itu ya, karena ini ada pertanyaan tambahan dalam kaitannya dengan pekerjaan dan passion. Jawabannya tentu saja iya. Tentu saja iya, karena aku ini tipe orang yang tidak bisa melakukan sesuatu kalau aku tidak suka. Jadi aku harus suka dulu sama hal itu, baru aku lakukan. Kalau aku sudah suka, aku akan mencoba untuk mendalami. Aku akan berusaha untuk belajar. Walaupun itu dari awal ya, dari awal aku harus belajar lagi, dan kemudian aku melakukan pekerjaan itu, dan biasanya aku akan menjadi orang yang expert di bidang itu. Seperti itu. Jadi dasarnya aku harus suka dulu. Dalam hal pekerjaan aku juga seperti itu. Gitu ya. Karena kunci dari kebahagiaan itu adalah kalian bisa mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa tahu apa yang kalian sukai, dan hal yang kalian sukai itu bisa kalian jadikan untuk pekerjaan kalian. Kayak gitu teman-teman. Lalu kalau kaitannya dengan passion aku tuh banyak. Dan alhamdulillah semuanya bisa aku lakukan karena aku bekerja. Nah, kalau aku bekerja tentunya aku punya penghasilan. Nah, penghasilan ini aku tabung untuk berapa puluh persennya aku gunakan untuk memenuhi apa yang menjadi passion aku. Aku punya passion di bidang seni, olahraga, lalu ada kuliner, traveling, seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah semua itu bisa aku penuhi karena aku memiliki tabungan dari gaji pekerjaanku tadi. Oke teman-teman, jadi pekerjaan aku mensupport passion aku. Ye. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu ada pertanyaan tambahan. Jika tidak, sebenarnya apa yang Oni ingin lakukan? Seperti biasa pertanyaannya Lina itu memang cuma satu nomor, tapi dia tuh punya layer yang banyak. Layernya tuh banyak gitu. Oke, jika tidak sebenarnya apa yang ingin Oni lakukan? Karena iya, jadi yang ingin aku lakukan ya jadi lebih baik aja gitu loh, semakin tekun dalam pekerjaan gitu, mencari hal yang baru agar bisa aku kembangkan dan bisa aku gunakan untuk diriku dan semoga bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi intinya adalah jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk mengenal diri kalian, karena setiap harinya tuh akan ada sebuah perubahan, akan ada situasi baru, akan ada kondisi yang baru. Nah itu yang harus kita kenali, kita pelajari gitu. Dan kita jangan menolak, aduh aku nggak mau, aku aku anti ini, aku anti itu, jangan kayak gitu. Berusaha untuk kita kenali dulu. Siapa tahu hal yang mungkin bagi kita awalnya itu susah, awalnya bagi kalian nggak suka, siapa tahu itu jadi jembatan kalian untuk menjadi diri kalian yang lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Oke, stay positif, stay optimis, dan stay happy. Oke. Jadi itu yang ingin aku lakukan, terus belajar. Yeay. Lalu nomor 4, siapa role model Oni selain anggota keluarga, dan mengapa dia menjadi seistimewa itu di mata Oni? Role model aku, orang yang aku jadikan panutan atau contoh, tentu saja jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu adalah role model aku dari aku masih kecil hingga sekarang, dan semoga selamanya sampai aku menutup mata. Semoga beliaulah yang akan selalu menjadi role model aku.
Iya, kenapa kok beliau sangat istimewa? Bagi kaum muslim tentunya sudah tahu ya sejarah Nabi, kisah-kisah tentang Nabi, tentang sahabat Nabi. Tentunya pasti tahu seistimewa apa beliau. Bagaimana luar biasa kerja keras beliau dalam mensyiarkan Islam. Bagaimana kecintaan beliau kepada anak-anak. Bagaimana beliau memuliakan wanita. Bagaimana beliau mengasihi fakir miskin. Beliau miskin tapi beliau tidak pernah berhenti untuk berbagi dengan orang-orang fakir lainnya. Beliau sosok yang sederhana. Beliau mempunyai banyak kelebihan tapi tidak pernah sombong. Beliau dicintai oleh sahabat-sahabatnya dan tidak pernah membenci musuh-musuhnya. Jangan pernah membenci orangnya, tapi benci perilakunya. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan pernah membenci orangnya, tapi bencilah perilakunya. Nabi Muhammad mengajarkan banyak hal, banyak sekali. Sehingga kalau aku mendengar kisah Nabi, interaksi beliau dengan sahabat, interaksi beliau dengan istri-istri beliau, interaksi beliau dengan musuh atau orang yang membenci beliau, juga interaksi beliau bersama malaikat, itu benar-benar hal yang luar biasa menurut aku. Walaupun aku tidak bisa mencontoh beliau 100%, sampai kapanpun mungkin tidak bisa, tapi aku ingin dari lubuk hatiku yang terdalam, paling tidak 0,00001% aku bisa meniru kebaikan beliau. Susah pokoknya diungkapkan dengan kata-kata bagaimana kecintaanku ya terhadap Nabi dan bagaimana rindunya aku kepada beliau. Itu susah diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas beliaulah yang menjadi role model aku, dan semoga selamanya. Amin. Wow, pertanyaan yang berat. Kalau dikupas satu persatu, contohnya seperti apa, itu banyak sekali dan akan lama, ya kan? Jika ingin tahu, ini contoh kisahnya dong, sini main ke rumahku, nanti aku bagi kisahnya. Oke. Pertanyaan nomor 5. Jika Oni diberikan kesempatan 1 hari saja untuk berbuat baik, apa saja yang akan Oni lakukan? Mengapa itu jadi hal yang penting untuk dilakukan? Pertanyaannya ini menurutku lumayan aneh ya. Kenapa kok kita diberikan cuma 1 hari untuk berbuat baik ya? Padahal sayang gitu menurutku, padahal setiap harinya seharusnya kita seharusnya mampu berbuat baik gitu. Kenapa kok cuma sehari ya? Tapi karena memang konsep pertanyaan seperti ini, oke lah, akan aku jawab ya. Mungkin ini agak personal ya, agak kok itu sih jawabannya, terserah lah. Yang penting kalau aku berusaha untuk berbuat baik itu kalau bisa setiap hari, ya kan. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik, janganlah kita menyakiti orang. Nah, seperti itu. Oke. Jika aku diberikan kesempatan 1 hari saja untuk berbuat baik, apa yang akan aku lakukan? Wow. Ayo tebak apa?
Kalau aku diberikan satu hari saja kesempatan, tentu saja aku ingin menikah tentunya. Uh, Menikah dengan seseorang yang aku cintai dan dicintai oleh Allah, yang dipilihkan Allah untukku. Menikah kan perbuatan yang baik. Menikah kan perbuatan yang baik jika tujuannya baik. Memangnya ada pernikahan yang tujuannya nggak baik? Oh, banyak. Pernikahan yang niatannya baik, yang niatannya baik jadinya nanti ibadah. Tapi kalau pernikahan yang awalnya punya niat yang jahat, yang buruk, jadi hukumnya adalah haram. Jadi pernikahan itu ada 3 macam hukum. Mungkin aku malah menjelaskan tentang pernikahan, ya nggak apa-apa lah, biar sekalian ya. Biar dapat ilmu yang baru ya teman-teman. Jika yang belum tahu, yang sudah tahu ya nggak apa-apa, didengarkan aja. Hukum pernikahan itu ada 3. Yang pertama adalah wajib. Wajib itu bagi orang-orang yang sudah tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kalau tidak menikah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti zina dan lain-lain. Seperti itu, wajib hukumnya. Tapi dia belum mampu secara materi, tapi dia sudah nggak kuat menahan hawa nafsu, yaitu jadi hukum nikahnya itu wajib. Jadi harus segera dilaksanakan. Cari dulu tuh partnernya, jangan ya seperti itu. Yang kedua, hukum pernikahan itu sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu baik secara materi maupun rohani untuk menuju ke jenjang pernikahan. Itu hukum nikahnya jadi biasa sunnah seperti itu. Contohnya kalau sunnah sih insya Allah aku ya, karena insya Allah aku secara materi insya Allah iya, tapi ini sebenarnya sebagai laki-laki ya sebenarnya, karena laki-laki itu akan jadi kepala rumah tangga. Jadi ini hukum pernikahan yang kedua, yaitu sunnah bagi yang sudah siap secara materi dan rohani gitu, secara batin sudah siap. Nah mungkin aku secara batin ya ini yang masih kurang. Enggak deng, belum ketemu aja ya kan. Kalau udah ketemu yang cocok, yang pas, yang bisa meyakinkan aku pasti mau itu kan. Yang ketiga, hukum pernikahan yang ketiga adalah haram jika niatannya buruk. Jadi misalkan ada seorang pria mempunyai niatan untuk merebut harta dari mempelai wanita setelah menikah. Nah ini nanti hukum pernikahannya jadinya haram. Atau ingin mencelakai, ingin menyiksa si perempuan. Nah ini niatan yang seperti ini akan menjadikan hukum pernikahannya haram. Gitu ya teman-teman. Jadi ingatlah 3 hukum pernikahan. Jadi jika aku diberikan kesempatan 1 hari untuk berbuat baik, insya Allah aku ingin menikah dengan orang yang aku cintai, dicintai Allah, yang Allah pilihkan untukku, yang tentunya bisa menjadi imamku yang baik di dunia sampai di surganya Allah. Amin. Pernikahan ini misalkan kalian tanya emangnya itu ada kaitannya dengan orang lain? Tentu saja pernikahan saya itu akan sangat berkaitan dengan orang lain, karena pernikahan saya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga besar saya, bahkan leluhur saya yang sudah ada di alam lain. Seperti itu teman-teman, pasti akan sangat membahagiakan bagi semuanya insya Allah. Itu adalah satu wujud kebaikan itu pernikahan itu teman-teman. Jadi bukan hanya keuntungan saya saja, tapi lebih ke arah membahagiakan banyak orang. Tapi tentunya aku sendiri harus bahagia dulu ya kan. Kalau aku bahagia baru aku bisa membahagiakan orang lain, seperti itu. Nah dari pintu gerbang pernikahan inilah aku ingin memulai untuk memulai untuk membuat sesuatu hal yang baru bersama partner hidup aku ini gitu.
Aku yang dulunya sendirian ya kan, ada partner yang bisa membimbing aku lebih baik, bisa ada partner untuk berbuat lebih banyak bagi sesama ya kan. Ada partner untuk bisa membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ingin punya partner yang benar-benar bisa membuat aku menjadi pribadi yang dahulunya itu zero jadi hero gitu. Jadi orang yang dulunya enggak ya sudah baik, tapi setelah menikah jadi jauh lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman. Tidak menjadi seorang yang egois, seseorang yang penuh dengan emosi, seseorang yang penuh dengan dendam atau iri, tapi seseorang yang mempunyai hati yang lapang dan luas, mempunyai wawasan yang luas. Seperti itu. Oke, aku juga punya keinginan atau impian bahwa ingin sekali berkelana dengan suamiku kelak di berbagai penjuru dunia. Aku ingin berkelana di dalam kami berkelana nanti. Aku ingin mengamati kehidupan masyarakat di satu negara gitu. Siapa tahu kami bisa membantu orang-orang dengan kemampuan, dengan ilmu yang kami punya, seperti itu, dengan tenaga yang kami punya. Seperti itu teman-teman. Pengen berkelana ke banyak tempat dengan partner hidup aku nanti. Jadi bisa belajar bersama, bisa mensyukuri saudaraku, bisa mensyukuri anugerah Allah yang luar biasa besar. Aku kalau traveling kemana gitu, terus melihat langit yang begitu luas, jernihnya sungai, hembusan angin, aku ingin berbagi dengan seseorang yang spesial gitu, tapi belum muncul orangnya. Doakan ya teman-teman. Bentar. Ya, seperti itu. Semoga ketemu dengan seseorang yang bisa mengajariku untuk jauh lebih bersyukur atas apapun yang diberikan Allah kepadaku, jauh lebih mencintai Nabi, dan jauh lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Pernikahan itu penting karena apa? Pernikahan adalah penyempurna agama. Ingat itu, pernikahan penting. Ini kan pertanyaannya tadi, kenapa hal itu jadi penting? Karena pernikahan adalah penyempurna agama. Ingat itu. Tapi semoga bertemunya dengan orang yang tepat ya, imam yang tepat ya teman-teman. Karena memori video habis, jadi tidak bisa closing via video. So, thank you for watching. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Stay positive, optimistic, and happy. See you insyaAllah. Wassalamualaikum. Bye-bye. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिकी यौमिद्दीन है, खुदा रहीम है, बस तू ही करीम है, एक तू ही हक है,